akan mendengarkan sambutan selamat datang dari Rektor Universitas Hang Tuah yang sekaligus akan membuka acara webinar nasional pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Laksamana Muda Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Supartono MM, CIHUAR, kami persilahkan. Terima kasih pada Ibu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, yang saya hormati para narasumber dari Komisi 11 DPR RI, Insinyur Kamarussamad ST MSI IPM, Bupati Pacitan Bapak Indrata Nurbayu Aji SS, dan Dr. Budirianto MSI selaku dosen Akuntansi Publik FISIP UHT. Yang saya hormati para wakil rektor 1, 2, dan 3, para dekan, direktur, dan seluruh peserta webinar nasional yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita diberi kesehatan untuk menghadiri webinar nasional dengan judul Kewirausahaan, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata dalam Perspektif Kemaritiman. Hadirin yang berbahagia, Indonesia sebagai negara maritim menjadi salah satu tujuan melakukan aktivitas perdagangan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, kepemilikan wilayah laut yang luas akan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dan dikelola, sehingga tidak berdampak pada keamanan dan pertahanan negara. Kewirausahaan pemerintah, keseriusan pemerintah dalam mengelola dan menjaga wilayah perairan laut Indonesia tercermin dari misi Presiden Joko Widodo yang mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia melalui 5 pilar utama. Yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpuh dua samudra, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan kemaritiman. Hadirin yang berbahagia, pembangunan potensi maritim berfokus pada 3 aspek, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, dan karakter bangsa bahari, dan peningkatan kedaulatan maritim. Khusus untuk ekonomi maritim, dalam pelaksanaannya diturunkan dalam 11 klaster, di antaranya adalah perikanan, industri, bioteknologi, jasa kemaritiman, dan pariwisata, serta ekonomi kreatif. Hal inilah yang dapat menjadi fokus pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mengembangkan inovasi sesuai capaian penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif. Hadirin yang berbahagia, konsep quality tourism kiranya kita giat untuk menghadapi
daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, lebih-lebih dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19. Meningkatnya ekonomi maritim menjadi salah satu goal yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Peningkatan tersebut dapat tercermin dari potensi wilayah wisata bahari yang dimiliki, keanekaragaman hayati laut yang tinggi, pesisir laut yang ideal dan strategis, serta iklim tropis yang hangat dengan keberadaan matahari yang bersinar sepanjang tahun menjadi branding bahal bagi para wisatawan, baik lokal maupun asing, untuk dapat mengunjungi wisata bahari di Indonesia. Namun pada kenyataannya, meski memiliki ribuan pulau dengan kelas sumber daya alami yang indah, bukan merupakan jaminan bagi sebuah negara untuk mendapatkan keuntungan banyak dari bisnis wisata bahari. Wisata bahari di Indonesia hanya dapat menyumbang devisa negara sebesar 10% dari total devisa sektor pariwisata atau setara dengan 1 miliar US dollar. Jumlah tersebut kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Malaysia yang menyumbangkan bisa 40% devisa dengan nilai sekitar 8 miliar US dollar. Padahal kenyataan alam bawah laut Indonesia cukup mumpuni jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, ataupun negara Asia tetangga lainnya. Indonesia memiliki 33 destinasi utama penyelaman dengan lebih dari 400 operator, sementara Malaysia hanya punya 11 destinasi dan sekitar 190 operator. Selain itu, pencapaian hasil pembangunan kinerja pariwisata bahari Indonesia masih jauh dari optimal. Kinerja pariwisata bahari Indonesia jauh lebih rendah dibanding negara-negara tetangga dengan potensi yang lebih kecil seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hadirin yang saya hormati, fakta tersebut menjadi sangat timpang antara potensi wisata bahari yang mampu memberi peluang untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah negara dengan kenyataan yang sebaliknya. Hal ini tentu memunculkan sebuah pertanyaan besar, mengapa sumbangan devisa Indonesia dari sektor pariwisata belum mampu menyaingi negara tetangga? Dari kenyataan empiris tersebut, perlu dianalisis berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melakukan upaya pembenahan, pengembangan, dan pengelolaan wisata bahari di Indonesia. Pertama, aksesibilitas ke lokasi wisata bahari yang terbilang rendah dan sulit, misalnya buruknya akses untuk transportasi yang jalannya dipenuhi tanah berbatu sehingga rawan untuk keselamatan. Perbaikan dan peningkatan aksesibilitas ke lokasi destinasi wisata bahari tentunya tidak hanya melibatkan pemerintah, namun setiap stakeholder yang ada seperti sektor swasta atau privat dan masyarakat itu sendiri. Kedua, jumlah dan variasi objek wisata, attraction terbatas, serta kurang mengindahkan daya dukung dan kualitas lingkungan. Hal itu dapat terlihat dari menurunnya kualitas pantai, terumbu karang, dan mangrove, sehingga perlu melakukan pengembangan produk dengan jenis-jenis wisata bahari baru yang inovatif dan atraktif, yang dapat meningkatkan daya saing dan sustainability. Ketiga, belum optimalnya promosi dan marketing tentang pariwisata bahari, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Oleh karena itu, perbaikan dan pengembangan promosi serta marketing pariwisata bahari Indonesia di dalam negeri maupun mancanegara menjadi sangat penting. Hal tersebut dapat dilakukan secara gencar melalui promosi global dengan menjadikan Indonesia sebagai ikon pariwisata dengan cara menjual kekayaan bawah laut atau terumbu karang yang kita miliki. Keempat, kebijakan potensi ekonomi seperti moneter, fiskal, keamanan melakukan usaha, dan konsistensi kebijakan pemerintah yang belum memihak atau belum begitu kondusif bagi tumbuh kembangnya pariwisata bahari.
Padahal potensi wisata bahari yang baik dapat menjadi peluang bagi para investor untuk dapat menanamkan modalnya, sehingga menciptakan iklim investasi dan politik ekonomi yang kondusif tentu akan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan pariwisata bahari itu sendiri. Hadirin yang kami hormati, menjadi kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia dalam upaya mengelola dan menjaga wilayah perairan laut yang dimiliki. Potensi bisnis wisata bahari yang baik dengan mengembangkan optimal dapat berimplikasi terhadap pertumbuhan devisa Indonesia dari sektor pariwisata. Negara Indonesia sudah semestinya menatap ekonomi maritim, sebab apabila ditelaah, perekonomian yang ada di darat sudah semakin pelik. Peningkatan ekonomi maritim tentu akan membawa Indonesia menjadi bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa, serta menjadi salah satu pilar yang kemudian akan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Harapan bersama dari hasil webinar nasional ini yaitu dengan judul Kewirausahaan, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata dalam perspektif kemaritiman akan semakin dapat yang pertama, memahami tentang peran pemerintah dalam mengoptimalkan kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata dalam perspektif kemaritiman. Kedua, mengetahui faktor yang menjadi tantangan dan hambatan dalam tata kelola wisata bahari Indonesia. Ketiga, menjelaskan model kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan tata kelola pariwisata dalam perspektif kemaritiman. Demikian, hadirin yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar nasional Kewirausahaan, Ekonomi Kreatif, dan Kepariwisataan dalam Perspektif Kemaritiman resmi saya nyatakan dibuka. Demikian welcome speech saya. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Supartono MM, yang telah berkenan menyampaikan sambutan dan membuka acara webinar nasional pada pagi hari ini secara resmi. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, BPAMBM, di Kampus Laut Biru, Universitas Hang Tuah, Surabaya. Terima kasih telah berkenan hadir dalam webinar nasional pada pagi hari ini.